Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana cara membuat program CAM untuk CNC milling gratis menggunakan software Mastercam. Pada kasus kali ini, benda yang akan kita buat adalah seperti ini. Ya, oke, mungkin bisa dilihat sekilas gambarnya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah memunculkan sumbu X, Y, Z-nya dengan menekan F9. Oke. Lalu kita menyesuaikan sumbu X, Y, Z ini terhadap titik nol benda kerjanya. Oke. Nah, saya ingin meletakkan titik nol benda kerja itu berada pada basic center dari benda kerjanya. Jadi dari sumbu X dan Y-nya berada di tengah-tengah gitu. Si titik nolnya. Sedangkan jika kita lihat sekilas di sini, mungkin untuk sumbu yang X itu sudah berada di tengah-tengah. Namun sumbu yang Y ini itu masih berada pada sumbu tengah lingkaran ini, lubang ini. Sedikit kurang ke atas secara sekilas ya, tapi tidak tahu nominalnya berapa. Oke. Sekarang kita akan memindahkan tersebut dengan cara kita ukur terlebih dahulu. Jarak dari atas sini ke tengah sini adalah 50, oke. Lalu jarak dari atas sini menuju bawah sini adalah 120. Oke, berarti kita dapat nilainya bahwa benda ini kurang naik sebesar 10 untuk mencapai titik tengah. Jadi kita pilih bendanya, kita pilih move, lalu kita klik panah hijau ini, lalu kita ketik di keyboard 10. Positif ya. Oke, enter kembali, klik OK. Oke. Lalu jika sumbu Y dan X sudah berada di tengah-tengah, oke, selanjutnya adalah memastikan sumbu Z-nya sudah berada di bawah garis sumbu X dan Y-nya ya. Jadi Z-nya dihitung dari sini itu 0 ke bawah negatif. Oke, di sini kita lihat sudah berada pada di bawah garis sumbu pas. Oke. Hal ini untuk memudahkan dalam membuat program CAM-nya nanti. Jadi kita acuannya titik nol itu adalah dari garis sumbu ini makin ke bawah makin bernilai negatif. Seperti itu. Tujuannya adalah seperti itu. Oke, setelah itu kita ke tab mesin lalu pilih mill dan klik default karena di sini saya sudah ada, jadi nanti akan muncul seperti ini, mesin group 1. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan benda kerjanya, raw materialnya. Kita masuk ke mode stock setup, lalu kita pilih bounding box, kita pilih benda kerjanya dan klik and selection. Oke, maka akan terdefinisi Y-nya segini, X-nya segini. Oke. Hanya saja Z-nya mungkin kita bisa ukur. Z-nya dari atas sini menuju bawah sini. Itu memiliki nilai 25. Berarti, oke. Contohlah kita memiliki benda kerja yang mempunyai kelebihan 5 mili per side-nya. Dalam tanda kutip benda kerjanya ini sudah dalam kondisi balok ya, jadi bukan benar-benar masih raw yang ada hasil gergajinya, tapi ini sudah dalam kondisi balok yang siku. Oke. Karena yang akan kita definisikan di Mastercam ini adalah kondisi balok yang benar-benar sudah siku gitu. Misal tadi 5 mili per side, berarti di sini nya kita inputkan 130, lalu di X-nya 110. Z-nya mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, ini bidang keempat, sisi bidangnya itu adalah bidang yang lurus, jadi memungkinkan untuk dicekam, sehingga biasanya untuk kasus benda seperti ini kelebihan tebalnya itu tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 5 mili saja. Oke, dalam contoh ya, contohnya 5 mili. Oke, berarti kalau 25 berarti 30, sorry ya. Nah, maka akan terdefinisi seperti ini. Permasalahan selanjutnya adalah bagian mana yang sekiranya kita akan kerjakan pertama kali. Jika melihat bidang seperti ini, menurut pandangan saya ingin mengerjakan bagian bawah terlebih dahulu. Saya akan mengerjakan bagian bawah sini hingga kedalaman, hingga membentuk area kontur luar ini hingga sini. Sehingga nanti saat proses selanjutnya, nah,
Pencekamannya itu dilakukan pada benda ini, pada bidang ini. Mungkin sekitar segini karena harus ada kebebasan terhadap rangkagum. Lalu bagian atasnya bisa dengan bebas dikerjakan. Gambaran saya seperti itu, tapi kalau kalian memiliki gambaran lain terserah. Oke, gambaran saya seperti itu, maka kelebihan raw material tebalnya ini 5 mili ini akan saya naikkan ke atas karena di OP pertama sini saya hanya butuh sekitar 1 mili hanya untuk membuat permukaannya benar-benar terfacing saja, atau saya bilang asrat ya, asal rata. Karena tadi saya tambahkan 5, berarti saya naikkan 4 saja supaya ada sisa 1 di bawah. Nah, jadi ada ya. Dan di atas ini adalah 4 untuk proses kedua. Oke. Selanjutnya karena kita akan membuat operation pertamanya di bawah. Nah, berarti titik koordinatnya ini bukanlah yang ini titik 0 ya. Kita akan membuat titik koordinat baru. Dengan bantuan lain kita buat sini. Z-nya kita turunkan setebal benda, yaitu min 25. Jangan lupa ini dalam kondisi 2D, 2 dimensi. Kita masuk ke wireframe, line option, lalu kita klik origin, lalu ke atas, origin kembali, samping, oke. Lalu kita putarkan bendanya. Kita masuk ke tab plane, kita tambah new plane, from geometry. Kita pilih 2 garis ini, lalu kita tentukan X, Y, Z-nya mau yang mengarah kemana. Di sini ada pilihan 1 dari 8. Saya mau yang Z-nya ke atas, Y-nya ke sana, X-nya ke samping. Nah, oke. Selanjutnya, jika sudah, kita akan menentukan namanya ini apa. Saya tentukan OP1. Lalu klik OK. Maka sudah terdefinisi, lalu kita aktifkan di sini. WCS-nya kita pindahkan ke sini. Pandangannya kita pindahkan ke sini. Oke. Jadi saat kita mengatur ke posisi pandangan atas, itu sudah berada di plane yang sudah kita buat yang terbaru tadi. Oke, selanjutnya kita masuk langsung ke toolpad. Kita akan memfacing ini, tapi sebelum facing kita membutuhkan kotak bantuan. Di sini saya bikin kembali kotaknya. Bisa akurat ukurannya disamain, berarti tadi berapa, 130 kali 110 ya, atau sekira-kiranya aja. Nah, yang penting mewakili. Oke. Jangan lupa ini dinolkan kembali. Ini jika kotaknya ada di bawah sini tidak apa-apa ya, karena kotak ini hanya sebagai acuan, tidak penting Z-nya ada di mana, hanya sebagai pembatas saat menentukan toolpad nanti. Oke, langsung kita masuk ke face, program facing. Karena ada line sini, kita pakai yang wireframe chaining saja. Oke, nah di sini saya hapus dulu misalkan. Oke. Walaupun nanti saya gunakan tool itu juga. Jadi saya ulang dari awal. Create tool, di sini saya mau pakai N0 diameter 20. Jadi saya di sini tidak akan menggunakan face mill ya. Misalkan ya dalam contohnya gitu. Terus ini parameter ininya kalian bisa atur sesuai yang data yang kalian punya. Misal di sini saya 200, sini untuk mil 0,03, number outputnya 4. Oke. Lalu cut parameter saya pindahkan ke dynamic, sisa di bawah floornya saya hilangkan menjadi 0, depth cutnya 1, tapi saya ingin ada finishing 0,2. Oke, ini pindahkan ke absolute, dibiasakan agar tidak bingung. Lalu coolant kondisikan selalu dalam posisi on. Oke, selanjutnya facing sudah, kita akan membuang daerah samping sini, samping-samping sini. Oke, kita masuk ke area mill. Lalu kita pilih machining region. Nah, di sini pilih kotak luar tadi. Oke.
Lalu selanjutnya kita atur from outside karena ingin memakan area luar sini saja. Jadi tool akan lebih bagus jika bergerak dari arah luar. Oke, kita bisa preview change. Apakah yang ini? Bukan. Secara geometri benar daerahnya yang ini, hanya saja bagian tengahnya ada yang tidak ingin dipotong kan. Oke, kita atur avoidance regionnya atau daerah yang ingin kita hindari. Kita pindah ke solid chaining, kita matikan ini, kita pilih face nya saja. Ini saya mau hindari ini dan ini. Oke, preview change. Oke, sudah sesuai. Nah, ini yang mau saya buat. Saya mau pakai tetap flat and mill diameter 20. Step over saya biasa gunakan 75. Stock to lift pada wall dan pada floor saya ingin nolkan. Namun di depth of cut saya atur misalkan 1 dengan finishing floornya 1 kali sebesar 0,2. Lagging parameternya biasakan di absolute. Top stocknya karena tadi sudah kita facing, berarti kita mulai bukan dari 1 lagi tapi dari 0. Depth cutnya kita atur di sini berapa? -5. Coolant dalam kondisi on. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Sebelumnya ini saya memilih daerah ini karena bisa kita ukur dari atas sini ke bawah sini memiliki ketebalan 5. Lalu dari arah atas sini ke bawah sini juga memiliki kedalaman 5. Dari yang sini ke bawah sini juga memiliki kedalaman 5. Jadi saya sekaligus karena memiliki kedalaman yang sama maka saya buat sekaligus. Begitupun yang ini. Dari atas sini menuju bawah sini memiliki kedalaman 5. Ini yang dimakan berarti daerah luar sini dulu ya, yang bagian dalam sini belum. Oke, sini sudah terbuat. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mengerjakan bagian dalam sini. Ya, bagian rongga dalamnya sini, tapi dengan angle 20. Tentu saja tidak akan terkejar diameter atau radius terkecil ini. Namun kita bisa seenggaknya memaksimalkan pergerakannya menggunakan angle yang lebih besar. Nanti sisanya ini kita masing lagi dengan angle yang lebih kecil sesuai radius di sini berapa. Oke, kita area mill kembali atau kita copy saja yang di sini. Kita ganti geometrinya, kita nolkan lagi, kita pilih geometrinya di sini. Oke, tetap saya ingin mengatur masuknya tool itu berada dari luar karena di sini tadi sudah di machining, maka saya masuknya ingin dari arah sini. Bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, ini avoidance masih yang sebelumnya ya. Nah, daerahnya yang kita machining ini sudah benar, cuman daerah biru ini adalah daerah kemungkinan tool bisa masuk. Kita setel avoidance region ya, kita atur supaya tidak menyentuh daerah yang kita tidak inginkan, hanya daerah yang diperbolehkan yaitu daerah sini saja. Oke, yang menjadi pengecualian adalah daerah sini, daerah ini, lalu ini. Tidak apa-apa, walaupun kemungkinan tidak akan masuk lewat situ, untuk berjaga-jaga kita masukkan dalam avoidance region. Preview chain. Nah, oke. Untuk luar ini tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting daerah ini tidak termasuk gitu ya. Yuk kita klik OK. Kita masuk ke parameter. Karena tadi di copy berarti coolantnya sudah dalam kondisi on, toolnya udah 20, parameter sudah, depth cut sudah, hanya linking parameter saja. Top stocknya dari 0, depthnya sampai 0,4, -4 salah. Oke, nah sudah jadi. Selanjutnya apa yang bisa dikerjakan dengan angle 20? Nah, mungkin daerah sini ya, yang atasnya sini, 4 sisi ini kita bisa kerjakan dengan kontur saja karena ini cenderung lebih sedikit. Kalau kita ukur dari sini ke sini itu hanya sekitar 7 mili, maka dengan tool diameter 20 tentunya akan sekali makan. Oke, kita atur ke sini, ini kita pilih, ini kita pilih.
ini kita pilih oke. Toolnya tetap depth cut-nya saya atur 1 dengan 1 kali finishing di bagian source besar 0,2. Lead in out-nya karena areanya cukup sempit, saya mau bagian sini di 0 kan. Nah, terus kita lewat dulu deh. Linkingnya jangan lupa di absolute mulai dari 0, depth-nya sampai sini. Oh, sudah ya, min 2. Coolant-nya on. Kita bisa lihat dulu preview toolpath. Nah, jika dilihat seperti ini mungkin terlalu panjang ya. Kesana kemungkinan daerah sini juga kemakan. Oke, berarti di lead in out-nya kita kecilkan misalkan 5. Kita preview kembali. Nah, ini akan lebih aman. Kita oke. Nah, bisa kita lihat di backplot tool-nya dari pandangan atas. Nah, betul akan makan dari situ. Tapi kalau makan dari sini mungkin akan memakan turun bagian sini terlebih dahulu ya. Oke, berarti kemungkinan bagusnya kita arkuskan saja supaya dia startnya dari tengah. Kita masuk ke parameter kembali. Oke, di sini misalkan kita isi 20. Ini 20 hanya di sini 0. Sini 0. Preview toolpath atau 10 deh. Gimana? Oke. Nah, jadi dia startnya dari sini. Sini juga 10. Oke. Atau kita perkecil kembali sekitar 8 ya. Jika dilihat ya. Nah, tengah-tengah seperti ini mungkin. Oke, jika sudah, maka yang selanjutnya dikerjakan adalah daerah bawah sini. Kita akan memakan bagian sampingnya. Oke, perlu digarisbawahi untuk proses yang tadi ini menyisakan radius di sini yang harus di finishing kembali ya dengan tool yang lebih kecil. Begitupun dengan yang di sini. Ini kemungkinan radiusnya itu lebih kecil nih. Ya, radiusnya hanya 5, berarti menggunakan N-10 minimal atau lebih kecil. Kalau lebih gede tidak tercapai. Untuk bidang yang lain tidak masalah, ini tidak masalah. Berarti bagian sini nanti akan dimasingin dengan N-10 kembali gitu. Sekaligus dengan bagian sini. Oke, selanjutnya yang dikerjakan oleh N-20 adalah memakan dinding sampingnya. Kita bisa gunakan kontur ataupun bisa area mill. Itu terserah, opsional. Contoh di sini saya mau menggunakan kontur ya. Jadi biar masuknya sama, keluarnya juga sama, langsung memakan. Oke, dalam kasus ini kita startnya dari sini. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan pilih edge yang di sini, edge sini, kurva-kurva di sini menggunakan sini aja. Ini ada range. Kita adjust si arahnya. Nah, sana lalu kita klik next. Nah, lalu kita arahkan kembali. Memang sedikit repot karena ini kita mengambil kontur benda 3D-nya untuk dibaca secara 2 dimensi ya. Tapi tidak apa-apa. Oke, lanjut. Jika si acuannya adalah yang merah, jika merahnya mengarah ke sana, kita merah, kita adjust. Oke, turun kembali, putar karena tidak terlihat. Oke, next.
Kalau misalkan salah arah dalam memencet, misalkan tidak sengaja ke sini, kita bisa back kembali lalu ubah arahnya. Oke, sudah ketemu di titik awal. Oh, belum terakhir. Oke, sudah. Oke. Saya gunakan masih flat angle 20. Di sini saya gunakan 2D supaya toolnya membaca 2D. Kalau tidak, nanti toolnya itu akan membaca saat makan bagian sini, itu dia akan naik mengikuti kontur sini. Karena saya ingin bacanya 2D saja, ya kita atur di sini kontur type-nya 2D, 2 dimensi. Depth cut sama. Lead in out nanti kita lihat ya. Kita skip dulu. Ini sudah top stocknya mulai dari, nah top stocknya mulai dari mana? Top stock kita mulai dari sini, tidak dari awal ya, karena dari awal sini sudah dilakukan pemakanan tadi, bagian sini juga sudah, kita mulainya dari sini minus 5 sampai bawah sini minus 15, kita lebihkan 1 untuk memastikan benar-benar termakan habis. Lalu coolant-nya selalu kita nyalakan. Oke. Nah, kita preview toolpad seperti ini. Nah, saya ingin masuknya itu berada benar-benar dari ujung saya pilih ini, chain yang tadi awal saya pilih. Maka lead in out-nya enter exit at midpoint-nya saya matikan. Lalu saya ingin tambah di sini sekitar 8 juga sama mungkin. Maka dia akan membaca seperti ini. Saya klik OK. Nah, jadi dia akan memakan dari sini langsung masuk ke sini, selalu saat sudah selesai kembali ke sini. Saya ingin mengatur supaya tidak retract ya, tidak toolnya itu tidak kembali ke posisi awal dulu sebelum memakan kedalaman selanjutnya, yaitu dengan cara depth cut-nya ini di keep tool down ya, kita nyalakan. Kita lihat perbedaannya dulu. Jika dilihat pergerakan melalui backplotnya, oke kita lihat. Nah, makannya akan seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, setelah pemakanan selesai dia akan naik, nah baru turun lagi. Dalam simulasi mungkin tidak akan terlalu kerasa, tapi dalam aktual di mesin itu cukup memakan waktu. Maka kita efisiensikan dengan menggunakan keep tool down, kita checklist. Nah, maka toolnya akan langsung turun nanti setelah selesai satu kali pemakanan. Makan, setelah selesai dia langsung turun menuju kedalaman selanjutnya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah, oh iya ini karena hanya membuang, tidak perlu ada finishing ya, kita nolkan saja, ini tidak apa-apa. Nah jadi hilang langsung. Selanjutnya kita akan membuang daerah sini, kita pakai kontur kembali, kita pilih ini lalu kita pilih oke. Toolnya masih sama, depth cut-nya masih sama, lead in out oke, masih bisa disamakan. Top stocknya kita start mulai dari sini, depth-nya min 8 oke. Coolant oke sudah on. Oke seperti itu. Nah ini juga keep tool-nya nyala ya, jadi dia langsung ke proses selanjutnya. Oh iya, di sini saya mau tambah deh, mau ada finishing ya, karena berkaitan dengan pemakanan lantainya ya, bagian bawahnya. Oke, apabila sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi, kita berganti tool. Tool berapa yang harus kita lakukan setelahnya kita gunakan? Mungkin kita bisa membayangkan tool 10 yang akan kita gunakan. Tapi jika tool 10, nah di sini ada lubang ya. Lubang ini juga saya ingin gunakan dengan tool end mill float 4. Berarti kalau float 4 supaya lebih memudahkan, tidak berat, tidak langsung menggunakan end mill membuat lubang ya,
itu dibuat lubang kebebasan terlebih dahulu menggunakan bor ya. Jika kita ukur ini diameter sininya itu, lubang ini adalah, oke, kita tunggu 20. Jadi kalau kita menggunakan Nmil 20 mungkin tidak akan bisa. Mungkin yang luar ini masih bisa, tapi yang dalam ini udah enggak. Oke, kita akan menggunakan Nmil diameter 10 agar sekalian bisa mengerjakan bagian sini dan bagian sini. Bagian sini itu memiliki radius 10 kalau tidak salah. Radius 5. Nah, jadi masih bisa dikerjakan dengan Nmil 10. Oke, berarti yang pertama kita lakukan adalah proses pengeborannya terlebih dahulu, karena tidak mungkin kita mengerjakan bagian sini lalu bagian tengah di sini belum dibor. Nah, nanti kalau ini sudah selesai lalu kita bor, lalu kita ganti kembali itu 10-nya, maka akan memakan waktu. Jadi kita gerup-gerupkan terlebih dahulu. Tool 20 semuanya sudah, langsung ke tool berapa, langsung tool 10 gitu misalnya. Jadi tidak bolak-balik. Kita kerjakan drill terlebih dahulu di bagian sini. Kita tambah tool baru, misalkan center drill ya. Center drill tadi diameter 20. Oke, saya finish aja untuk masalah tool drill. Saya ingin tahu lubang ini tuh berapa ya, biar sekalian saya definisikan toolnya. Diameter 10. Oke, berarti dengan lubangan ini kita buat lagi sekalian menggunakan tool drill diameter 10. Finish, lalu kita tambahkan lagi untuk yang di tengah itu diameter 15 misal ya. Jangan tanya kenapa 15 ya, kan misal gitu. Oke, kita pilih center drill, cut parameter kita atur di drill atau counter bore. Linking parameter, nah ini kita rendahkan jadi 5. Untuk bore incremental tidak apa-apa, jadi supaya dia membaca 5 mili secara incremental saja. Namun top stocknya di sini tetap definisikan secara absolut. Top stocknya kita pilih dari mulai bidang sini. Nah, depthnya center drill itu kisaran 3 mili atau 4 mili ya, untuk mencapai permukaan tirusnya itu. Maka oke, contoh 3 mili lah. 3 mili berarti 4 tambah 3 karena absolut. 7. Bulan on. Oke. Nah, ini mungkin tadi saya perasaan ngisinya udah negatif, ternyata terdefinisi lagi secara positif, tidak apa-apa. Nah, oke. Nah, kita copy paste dulu yang program center drill ini untuk membuat geometri yang bagian sini. Kita hapus, kita pilih lubang yang baru, lalu parameternya kita ubah di bagian linking parameter. Top stocknya dari sini 5, berarti di sini negatif 8. Oke, sip. Lalu kita copy paste ini bisa. Nah, dengan koordinat yang tengah ya, berarti hanya saja kita ganti toolnya dan linking parameternya. Toolnya kita mau pakai drill 10 dulu, baru drill 15 bertahap ya. Linking parameter, top stocknya masih sama, depthnya, nah ini depthnya berbeda, kita depthkan sampai sini 20, dengan tambah tipnya kita bisa calculate otomatis. Nah, sekitar 23, kita lebihkan 24 saja. Kemudian sudah nyala karena di copy paste. Oh iya, lupa, sama cut parameternya kita ubah ke pack drill, jadi dia akan masuk sesuai pack yang sudah diatur, kedalaman yang sudah diatur. Misalkan untuk drill 10 saya gunakan 7, jadi setiap 7 mili dia ke bawah, lalu retreat kembali, lalu ke bawah lagi untuk membuang chipnya.
Oke, setelah itu saya mau copy koordinat yang ini sekarang untuk dibuat vectorial juga. Geometrinya sama, toolnya yang diganti. Drill 10, cut parameter kita ganti ke vectorial, di sini misalkan 7, linking parameternya depth-nya yang berbeda. Nah, jika kita lihat di sini maka lubang ini harus melewati sini ya, berarti tip dari mata bornya. Nah, bagian sininya itu harus melewati dinding sini. Tip itu ini segitiga ini. Nah, kita bisa kalkulit tadi dengan auto sekitar 25. Oke, saya lebihkan 26 untuk benar-benar memastikan. Oke, sudah. Lalu selanjutnya penggunaan drill 15 dari koordinat yang ini. Jadi seperti itu ya. Jadi center drill dulu, drill 10 dulu, baru drill 15. Sini drill 15 diubah toolnya, lalu linking parameter mungkin masih sama. Nah, drill 15 cut parameter, nah mungkin ini packnya jadi 10 mungkin. Oke, sudah. Jika sudah, baru kita masuk ke tool end mill flat end mill diameter 10. Jika sudah, flat end mill, kita akan bagian atas ini terlebih dahulu menggunakan face. Oke, preview change. Oke, sudah benar, tinggal avoidance-nya kita atur. Oke, review kembali. Oke, sudah benar. Toolnya kita menggunakan tool baru, Clip Tool. Flat and mill diameter 10. Next, misalkan data yang saya punya adalah kayak segini, ini segini, mata potongnya 4. Oke, cut parameter saya biasa gunakan 75, depth cut-nya misal 1, finishing 1 kali sebesar 0,2. Oke, absolute. Nah, ini stoknya mulai dari 0, depth-nya berapa ini? 3 ya. Oke, benar berarti. Coolant sudah on. Oke, sudah. Lalu kita lakukan finishing bagian sini. Nah, karena ini diameternya atau radiusnya itu 5, lalu apabila saya gunakan kontur, tidak mungkin kan saya menggunakan kontur sepanjang ini, itu akan memakan waktu lebih banyak lagi, sehingga saya akan membuat program bagian sini saja. Tapi karena ini radiusnya 5 dan saya menggunakan flat and mill 10 yang mana radiusnya juga 5, maka mastercam akan error dalam membaca karena toolpadnya itu secara logika hanya titik gitu, karena di situ sudah membentuk radius 5. Sehingga dalam hal ini kita bisa buat garis bantu, kita buat curve on edge. Jadi kita mengambil curve yang sudah ada dari edge yang sudah ada. Oke, lalu kita tambahkan line agar ada perpanjangan lah, kita extend sini ya, sekitar 5 mili mungkin. Enter, lalu bagian sininya juga lengthnya 5. Oke, nah kita lakukan hal yang sama kepada 3 line yang lain dengan cara kita mirror saja. Kita pilih yang kita mirror adalah ini, and selection. Nah, ke bagian bawah sini hanya saja ini titik tengahnya mungkin salah ya. Oke, kita definisikan ulang, titik tengahnya dari sini. Oke, apply, jangan dulu di oke karena kita masih akan menggunakannya. Kita pilih kedua line ini, and selection, kita ke Y aksis, lalu titik tengahnya kita atur di tengah-tengah sini deh. Oke, sudah. Baru kita membuat program konturnya menggunakan karena line bisa dengan wireframe chaining saja.
bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Oke, berarti top stoknya 0 itu tadi ya. Right angle 10, cut parameter sudah benar, left, depth cutnya oke, lead in out oke, nggak masalah. Absolute, nah ini 0, depth cutnya minus 5, coolant oke. Oke, seperti inilah bayangannya. Oke, selanjutnya akan membuat, nah daerah sini ya tadi yang belum selesai oleh N20, kita bisa copy paste program konturnya, kita ubah geometrinya, klik kanan, rechain all, pilih ke solid chaining kembali, pilih yang ini, oke kita pilih sini, next, oke, kita ke parameter ya, toolnya masih sama, coolant sudah nyala, depth cut masih sama, linking parameternya saja berarti. Top stocknya mulai dari sini, depthnya sampai 5. Iya betul. Oke, mungkin ini terlalu besar, kita kecilkan saja. Sebenarnya tidak apa-apa juga, tapi saya kurang suka melihatnya. Misalkan di sini nggak mau pakai ini. Oke, jadi langsung masuk dari sini ke bawah, karena keep tool down-nya masih nyala, maka dia langsung turun seperti itu. Depth cut-nya oke, ada finishingnya. Oke. Nah, N10 sudah. Kira-kira apa yang belum? Oh, ini bagian tengah sini ya. Tadi kita sudah di bore. Selanjutnya kita lakukan pemakanan dengan N10 menggunakan pocket. Kita pilih geometrinya terlebih dahulu. Pertama lubang yang berstep ini terlebih dahulu. Klik OK. Kita pilih toolnya diameter 10, cut parameter, sisakan, saya tidak mau ada sisa, roughing, saya mau terus spiral, lalu atur ini menjadi spiral inside to outside supaya masuknya dari tengah dulu, dari lubang yang sudah kita buat tadi. Ini kita off kan, karena saya mau dari tengah, udah diatur. Lead in out juga kita matikan. Depth cut-nya kita atur misalkan 1 dengan finishing 1 kali. Linking parameter pindahkan ke absolute. Nah ini kita mulainya dari minus 4 sampai minus 7. Coolant on. Oke. Lalu kita copy paste. Kita ubah geometrinya, region all. Kita ganti daerah sini. Oke. Kita masuk ke parameternya, kita ganti apanya berarti? Linking parameter. Linking parameter top stoknya udah turun menjadi minus 7 sekarang, lalu sampai minus 20. Nah, kita lebihkan 21 mungkin ya. There were one more error on warning during toolpath generation. Ini nih. Ada kesalahan. Di T-plane ini kita atur harusnya di yang sudah. Ini di sini aktifnya di mana? Oh, di sini ya. Waduh, dari tadi salah berarti. Harusnya itu seperti ini. OP1, OP1, OP1 loh. Nah, ini tipe-nya jadi operation WCS. Ini kita ubah sini OP1, OP1. Ini parameternya
Sudah tadi ya. Oke. Toolpath regeneration field. Sebentar, kita cari tahu dulu. Apakah mulai dari sini? Kenapa ini tiba-tiba berubah jadi operation WCS ya? Tadi saya tidak nyadar. Apa kita ganti dulu coba. Ini oke. Guys, oke. Pocket yang ini oke. Coba ini kita hapus, kita buat kembali. Di plane-nya ini apa ya? Saya hapus aja deh. Place in use. Ini saya lagi nggak pakai kok. Mungkin ini sempat aktif mungkin ya. Aktif bagian mana? Saya jadi penasaran. Delete. Oke. Kita abaikan saja, yang penting OP1 kita tetap ada ya. Ini sudah, ini kita sudah buat. Kita buat kembali pocket dan geometri yang ini toolnya flat 10, roughing, terus spiral. Mungkin kalau kalian tadi punya solusi bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Saya juga nggak tahu tadi kenapa seperti itu. Making parameter stop mulai dari sini. Depth-nya kita start mulai dari sini. Minus 20 kita lebihkan 21. Oke. Nah, ini bisa nih. Nggak tahu tadi kenapa ya. Oke, setelah itu kita akan menyelesaikan radius ini yang belum finish. Nah, radius tersebut nilainya berapa? Mohon maaf, rada lama ini, sepertinya komputernya juga mulai lelah. Aduh, nggak muncul tadi, udah muncul padahal. Kita bisa lihat gambar kerjanya atau kita bisa ukur dari sini ya. Kalau kasusnya komputer rada lemot seperti ini, kita kembali lihat ke gambar kerjanya aja. Radius 2,5, minimal tuh diameter 5. Oke, kita buat tuh diameter 5. Kita pakai kontur saja. Mulai dari sini, next, sini, next. Nah, ini next, lalu ini next, lalu ini next. Oke. Toolnya kita buat baru, diameter 5. Next. Misal parameter yang saya punya ini 4. Oke, finish. Dekat. Mungkin kita turunin 0,5 mungkin. Contohnya ya, hanya contoh. Linking parameter startnya mulai dari sini berarti ya, dari 0 sampai sini minus 4. Oke, leading outnya sudah cukup lah, seperti itu aja. Nah, seperti itu. Jadi keep tooldown ini masih nyala ya, jadi tertutup.
jadi dia turun kembali, turun kembali, turun kembali. Oke, diameter 5 sudah, bor sudah. Oke, operation pertama sudah. Kita lanjut ke operation kedua. Kita save terlebih dahulu, kita minimize, kita ganti nama OP1 yang tadi barusan itu, lalu kita klik kanan, group, new toolpad group, kita namakan OP2. Untuk OP2 ini kita menggunakan plane bawaan mastercam ya, yaitu topnya ini. Nah, jadi kita tidak perlu membuat plane kembali kebetulannya. Oke, kita hilangkan si ini dulu, si toolpadnya supaya tidak pusing. Oke, pertama yang dilakukan facing kembali. Lalu kita pilih kotak ini kembali sebagai acuan menggunakan wireframe chaining. Oke. Toolpad kita gunakan diameter 20, cut parameter kita gunakan zigzag, floornya 0, sisanya depth cutnya masih sama, linking parameter 4, 0. Oke, sudah. Coolant-nya oke, sip. Kasus yang sama saya ingin di facing ini karena 4 kali makan, saya mau keep tool down saja. Nah, berbeda dengan facing yang pertama hanya 1 kali ya, jadi tidak apa-apa return juga. Oke, selanjutnya saya ingin membuang daerah sini dan daerah luar sini yang bisa terjangkau oleh diameter 20 saja. Oke, kita gunakan area mill, machining regionnya kita gunakan kotak yang sudah ada. Pilih front outside karena kita mau dari luar masuknya. Apa saja yang kita avoidance adalah mana dulu ya, ini pastinya kita avoidance, ini kita hindari, ini kita hindari, ini kita hindari, ini juga oke. Apalagi kita oke dulu, preview dulu. Daerah yang dimakan adalah ini, apakah benar? Oke, udah benar segini karena kita mau memakan dulu. Oke, yang menjadi PR sekarang adalah, nah, kita mau memakan sampai kedalaman sekian dulu. Karena kalau kita tadi definisikan ini si change-nya, nah ini kan kemakan semua nih. Kalau kita lihat mungkin nih, kita ukur aja, analyze distance dari 0 sini ke bagian sini itu nilainya 10. Begitupun dari 0 sini ke sini nilainya 10. Sedangkan kita mau memakan kalau bisa sekaligus gitu. Tapi di sini ada permukaan ini terlebih dahulu, jadi kemungkinan akan 2 proses. Kita ke berapa ini? 5 kalau nggak salah itu. Dilihat dari ini kayaknya tengah-tengah. Ini kita ukur. Jadi kita akan memakan 5 mili dulu, lalu melanjutkan dari minus 5 sampai minus 10. Toolnya masih kita gunakan diameter 20. Oke. Cut parameter saya bisa gunakan 75, depth cutnya oke. Linking parameter top stocknya berarti sudah di 0 sekarang hingga kedalaman sekian. Nah, minus 5 kan benar. Coolant oke, sudah on. Oke. Nah, akan memakan sampai segini dulu gitu. Lalu kita copy, kita geometrinya kita ubah, yang avoidance-nya ditambahkan bagian sini. Nah, ini kita tambahkan. Oke, preview change. Oke, sudah benar, tinggal diganti linking parameternya
top stoknya mulai dari -5. Nah, ini dari -5, ini depth-nya -10. Oke, sip, sudah. Selanjutnya apa yang bisa dilakukan? Mungkin ini ya. Nah, ini diameter berapa ini? Si lubang ini. Diameter 10, berarti kita bisa gunakan Nmil 10 yang kita punya. Kita pakai kontur kayaknya bisa ini, cukup ya? Cukup ya? Atau kita pakai oh iya, perlu diketahui berarti dalam kondisi ini permukaan ini dan ini sudah saling temu ya, sudah tidak ada sisa lagi. Oke, saya ingin tahu lebar ini itu berapa, sekitar 5 mungkin ya, ini ke sini. Oke, 5 berarti dengan angle 10 cukup sih ya, kita pakai area mil saja untuk amannya. From outside machining regionnya yang kita, oh iya, karena ini sudah dengan Mil 20 namun tidak tercapai sepenuhnya, ya nggak apa-apa, kita lakukan menggunakan kontur saja kalau gitu. No, tidak jadi. Kontur. Oke, kita pilih lainnya adalah ini. Mulai dari sini. Next. Oke, lanjut ke bagian sini. Aduh, salah arah. What? Oke. Sip. Toolnya flat and minus 10. Dapatnya 1. Leading out, oke, nggak masalah karena ada di luar. Top stoknya mulai dari 0 berarti ya, oke, nggak masalah, sampai min 10. Coolant, oke, sudah on. Nah, oke, sudah seperti ini. Kita coba buat kontur yang atas di daerah sini, ini sini, lalu ini juga. Oke, tool diameter 10, cut parameter si sama, lead in out, linking parameter. Nah, ini top stoknya mulai dari 0, depth ya hingga sini. Oke. Nah, sini saya tidak mau gunakan si lengthnya ya, saya nolkan deh. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat daerah bagian dalam sini, juga bagian dalam sini. Nah, ini diameter berapa, radius berapa nih dalam ini? Radius 3, maka minimal diameter 6. Oke, dengan 25 masih bisa. Kita buat daerah sini dulu aja ya. Remil, sini region, saya pilih ini, saya pilih from outside, avoidance regionnya adalah ini tentunya,
Lalu apalagi kita preview dulu. Oke, cukup banyak. Kita add ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Oke. Cut parameter 750, depth of cut 1, linking parameter, top stock, depth-nya hingga sekian, minus 5. Oh, masih mil flat mil 20 ya, flat mil 5. Oh, karena daerah sininya masih belum termakan, mungkin karena pas 5. Agar bisa sekaligus memakan, mungkin kita rubah jangan menggunakan flat 5 ya, kita misalkan 4. Walaupun sebenarnya bisa saja kita buat kontur tambahan biasa dengan flat angle 5, supaya tidak memudahkan pemahaman. Kita ubah aja jadi 5, berarti yang lainnya berubah, yang menggunakan flat angle 5 menjadi 4. Kita harus generate. Nah, ini sudah. Misal kita dead cut-nya 0,5 itu ya. Lalu tadi di OP1 ada yang menggunakan, nah ini yang terakhir kita generate ulang lagi karena toolnya baru. Oke, kita minimize kembali. Oke, setelah sudah kita lakukan pemakanan daerah sini menggunakan pocket. Oke, toolnya menggunakan flat angle 4 karena sudah diganti tadi. Entry motion kita pakai rem, dia biasa menggunakan angle-nya 2, bisa dipilihkan 1. Kemudian out dimatikan, depth cut-nya 0,5. Linking parameter, top stocknya mulai dari sini, depth-nya hingga sini. Coolant posisi on. Oke. Nah, untuk roughingnya tadi saya biasa gunakan yang untuk yang memiliki kontur ya. Yang memiliki kontur seperti itu saya biasa gunakan constant overlap spiral. Kalau yang bulat seperti ini saya menggunakan terus spiral seperti tadi. Nah, kita buat pocket yang bagian sini, atau kita gunakan area mill. Stay inside machining region, daerah sini, sini, ini, dan ini. Kita preview change. Oke, benar. Avoidance-nya bagian tengahnya tidak termasuk. Ini tidak, ini tidak. Preview kembali. Oke, sudah benar. Oke, tool diameter 4. Oke, sudah. Cut parameter 75, depth cut 0,5, linking parameter. Nah, top stocknya mulai dari sini sampai depth-nya 8 ya. Oke, coolant. Oke, sudah on. Sip. Terus selanjutnya kita perdalam lagi 4 lubang ini. Bisa dengan pocket. Bagian sini, 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 dan sini. Cuman turunnya ini karena terbilang sempit,
areanya. Kita belum rate-nya kita rendahkan sekitar 300 atau 150 mungkin. Ini besar sekali ya. Coba kita, ini kalau 200 0,034, oh emang sekian. Oke, kita rendahkan jadi 1000 misal ya. Harusnya tidak apa-apa sih kalau memang itu parameternya, tapi saya lihat seperti terlalu tinggi. Oke, nggak apa-apa. Dekat. Oke, sudah. Linking parameter, top stoknya mulai dari sini, melanjutkan depth-nya mulai sampai sini. Oke, setelah itu, oh ya, nah ini daerah sini sudah, cuman kan daerah samping alur di sini belum ya. Kita tambahkan di sini menggunakan kontur. Nah, mulai dari sini. Oke. Tool 4, cut parameter left, depth cut, leading out. Oke, leading outnya saya mau ini 0, ini juga 0. Saya mau dari sini aja 4, jadi langsung mengarah keluar. Nah, seperti ini. Gitu. Ini keep cooldown saya masih nyala sehingga langsung menyambung dia. Tracknya hanya sekali pada posisi akhir. Hanya saja linking parameternya ada yang salah. Sebenarnya ini masih mendefinisi 4 ini. Kita buka kembali. Nah, linking parameter, oh iya, masih mendefinisi 4 deh. Oke, sip, sudah. Setelah itu apalagi yang belum? Bagian sini sudah. Oh ini tulisan ya, kita buat engrave di akhir menggunakan engrave. Nah, contoh kasusnya kita pakai ini, kita seleksi dulu. Ini nih. Oke. Kita gunakan tool baru yaitu engrave tool. Nah, ini engrave mill. Oke, kita asumsikan ya sesuai dengan master cam saja dulu. Absolute, depth cut-nya hingga 0,15 doang. Oke, kita pakai rough, pakai parallel spiral, lalu step overnya biasanya saya direndahkan. Oke, ini perbedaannya bisa dilihat ya, bisa dicoba-coba yang interior corner gimana gitu, enter on nya. Nah, di sini ada cut geometry, mau on top atau at depth gitu. Kalau on top dia hanya mengejar bagian luarnya saja, sedangkan untuk at depth dia mengejar sampai bagian bawahnya, kedalaman bawahnya itu dia proses gitu. Nah, ini ternyata tadi belum muncul karena stop to live-nya masih ada ya, kita nolkan. Saya juga sempat bingung kenapa tidak ada. Nah, seperti ini ya, sudah ada. Ini jika by depth ya. Jadi bisa dilihat dari visualisasi di parameter ini.
Nah, kalau by depth itu dia mengejar bagian dalamnya otomatis sehingga akan menjadi lebar karena Incurve itu ada sudut miringnya ini. Jadi bagian sini kemakan pinggirnya. Sedangkan kalau on top dia hanya mengikuti uh, kontur luar si tulisannya. Jadi dia hanya mengikuti itu, tidak lebih dari itu. Walaupun depth-nya belum tercapai ya dia hanya mengikuti situ. Dalam kasus ini saya gunakan add depth, jadi mengikuti kedalaman. Seperti itu. Oke, berarti sudah semua ya. Bisa kita simulasikan, kita save dulu. Sim group 1 kita simulasikan. Kita play. Ini abaikan saja feed time di sini ya, karena saya masih menggunakan parameter yang contoh saja untuk setiap toolnya. Seperti itu. Ini kita bisa lihat di bagian move info ini, di bawahnya ada report. Kita bisa lihat apakah ada yang nabrak atau tidak. Di situ tercatat. Atau dari visualisasi ini mungkin ada yang tulisannya merah atau bagaimana. Gitu. Nah, ini sudah ya, tidak ada yang aneh. Bentuknya sesuai. Oke. Tidak ada yang aneh dari bagian sini, situ. Oke, sudah. Oke, sudah semua. Nah, ya sudah, berarti tahap selanjutnya hanya tinggal mengeluarkan G-code-nya. Jadi OP1, OP2 kita pilih di mesin group 1. Kita keluarkan G-code-nya ini. Post selected operation seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan untuk video selanjutnya ada contoh yang lebih variatif kembali. Mungkin sini saya belum sempat mencontohkan chamfer dan ini ya, radius gitu. Mungkin di video selanjutnya saya bisa contohkan itu. Mohon maaf bila terdapat kesalahan pada video ini maupun video-video yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.